Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reka Ramadan SSI MPD dan rekan-rekanku yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang proyek yang kita telah buat dan diskusikan bersama yang berjudul Analisis Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Jawa Barat pada tahun 2025. Sebelum presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu saya Muhammad Hamzah Al-Ghifari dan Alma Yulita, Esa Pustira, Fitria Rahmawati, Zakia Valentina Yusuf, dan Muhammad Zahran Syakira. Di sini kami memiliki latar belakang, yaitu pola pengeluaran rumah tangga menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Perbedaan kondisi ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kami juga terdapat rumusan masalah, yaitu 1. Apakah data pengeluaran makanan dan non-makanan berdistribusi normal? Dan yang kedua adalah apakah terdapat perbandingan antara rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan di Jawa Barat? Selanjutnya adanya tujuan masalah, yaitu menguji normalitas data pengeluaran makanan dan bukan makanan, dan menganalisis perbandingan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan. Selanjutnya ada pula data penelitian dari BPS Jawa Barat tahun 2025 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Muhammad Sekarang di sini saya akan menyampaikan terkait pada slide ini. Saya menampilkan data penelitian dari BPS Jawa Barat tahun 2025 mengenai rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Data dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengeluaran makanan bukan makanan. Dari data tersebut terlihat adanya perbedaan pola pengeluaran di tiap daerah. Hal ini menunjukkan perbedaan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dan di sini kita menggunakan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistika deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data angka guna melihat gambaran umum pengeluaran masyarakat. Melalui pendekatan ini, data dibandingkan untuk mengetahui rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan Jawa Barat tahun 2025 sehingga dapat memberikan gambaran mengenal pola konsumsi dan kondisi ekonomi masyarakat. Terima kasih. Saya Fitria Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis, yaitu hipotesis uji normalitas dan uji perbedaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hipotesis itu seperti apa. Nah, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya melalui data dan pengujian. Contoh sederhananya seperti kelompok kami, yaitu ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengeluaran makanan dan non-makanan. Nah, setelah data diuji, baru dapat diketahui apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Nah, saya akan menjelaskan tentang hipotesis uji normalitas. Nah, dilakukan uji normalitas ini untuk melakukan apakah data pengeluaran makanan dan non-makanan berdistribusi normal atau tidak. Nah, hipotesis yang dilakukan yaitu H0, yaitu data pengeluaran makanan dan non-makanan yang berdistribusi normal. Sedangkan H1 yaitu data pengeluaran makanan dan non-makanan yang tidak berdistribusi normal. Nah, kriterianya yaitu jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Sedangkan jika nilai signifikansi atau sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak normal. Nah, uji normalitas ini penting dilakukan karena dapat menentukan metode analisis statistik yang digunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis uji perbedaan. Nah, dilakukan
dilakukan uji perbedaan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara pengeluaran makanan dan non-makanan. Nah, hipotesis yang dilakukan yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, keterangannya yaitu mu1 adalah rata-rata pengeluaran makanan, sedangkan mu2 adalah rata-rata pengeluaran non-makanan. Taraf disignifikansi yang digunakan yaitu A sama dengan 0,05. Nah, jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran makanan dan non-makanan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, pengujian dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Pada pengujian awal, data menunjukkan bahwa distribusi norma belum terpenuhi karena nilai signifikansinya yang diperoleh kurang dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa asumsi normalitas sebagai syarat pengujian uji statistik parametrik belum terpenuhi. Oleh karena itu, dilakukan transformasi data menggunakan metode LN atau Natural Logarithm. Transformasi ini bertujuan untuk memperkecil varians data, mengurangi tingkat penyimpangan, serta membuat distribusi data menjadi lebih simetris, sehingga mendekati distribusi normal. Setelah data ditransformasikan, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,119 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,137. Karena jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 28, maka atau kurang dari 50 sampel, maka uji Shapiro-Wilk dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan normalitas data. Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,137 lebih besar dari 0,05. Artinya, data yang telah ditransformasikan dapat dinyatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, HO diterima. Sehingga, data pengeluaran makanan dan bukan makanan yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk log memenuhi asumsi normalitas yang dapat diajukan ke analisis statistik berikutnya menggunakan uji variance sample test. Untuk uji variance sample test akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Esa Pustira. Pada slide ini ditampilkan hasil uji simple t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengeluaran makanan dan pengeluaran non-makanan di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai T hitung sebesar 0,370, sedangkan T tabel sebesar 2,052. Selain itu, nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,714. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Pada hasil ini, T hitung sebesar 0,370 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,052, dan nilai SIG 0,714 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran makanan dan pengeluaran non-makanan. Artinya secara statistik, pengeluaran masyarakat Jawa Barat untuk kebutuhan makanan dan non-makanan cenderung seimbang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Zakia Valentina Yusuf. Di sini saya akan bertugas untuk menarik garis kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Baik, sebelum melakukan uji hipotesis data, pengeluaran ini terlebih dahulu diuji normalitasnya menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan nilai signifikasi sebesar 0,137 yang lebih besar dari nilai 0,05. Data yang telah ditransformasi menggunakan logaritma natural ini dinyatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan dengan uji parametrik, yaitu paired sample t-test. Hasil pengujian menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,370, lebih kecil dari T tabel sebesar 2,05. Didukung pula oleh nilai P value sebesar 0,714. Maka diputuskan bahwa H0 diterima. Kesimpulan utamanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan masyarakat di Jawa Barat tahun 2025. Temuan ini membuktikan bahwa pola konsumsi masyarakat saat ini sudah seimbang. Masyarakat tidak lagi hanya fokus pada kebutuhan pokok, tetapi juga mulai sadar dan memprioritaskan kebutuhan non-makanan dalam biaya hidup sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua.